hukuman itu ada di tingkat pengadilan, ya sudah diputus. Ini kan banyak kayak Zumi Zola diputus, salah satu pidana tambahannya dia tidak boleh berpolitik sampai 5 tahun gitu kan. Nah, mohon dipahami bahwa filosofi kami adalah Hola Selebtubers, balik lagi di channel yang paling hits dan kekinian Selebtub TV. Kali ini gue mau mengupdate berita terhits yang harus banget kalian kepoin. Gak lupa juga gue sodoin kalian sehat selalu. Jangan lupa dukung channel Selebtub TV agar channel ini jadi channel favorit kalian. Bebasnya Zumi Zola, mantan gubernur Jambi, pada beberapa waktu lalu menjadi bahan perbincangan masyarakat luas. Ya, kasus korupsi yang menyeret mantan selebriti ini harus menerima hukuman dan divonis selama 6 tahun penjara. Namun, kini ia telah menghirup udara bebas pada Selasa waktu lalu. Penetapannya sebagai tersangka atas kasus suap pada 2018 lalu membuat pria 42 tahun ini harus mendekam di Hotel Prodeo, Sukamiskin, Bandung. Tak berselang dalam waktu lama, kini ia pun telah dinyatakan bebas bersyarat. pembebasan bersyarat. Kalau bicara tentang pembebasan bersyarat, itu adalah hak bersyarat untuk seluruh narapidana persyaratan tentunya. Kalau kami mau menyampaikan data bahwa sepanjang tahun 2022 ini sudah 58.054 narapidana dari seluruh Indonesia yang diterbitkan SK bersyaratnya, hak bersyaratnya. Hak bersyarat itu ada pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Dan Zumi Zola adalah satu dari sekian narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat yang SK-nya kemarin itu di tanggal 6 September 2022 bersama 22 narapidana tipikor lainnya di bulan September ya. Di bulan September ini juga ada 1.368 narapidana yang mendapatkan hak bersyarat dari seluruh kasus. Semua kasus, ada pembunuhan, ada pencurian ya, ada juga narkotika itu. Jadi semuanya asalkan syaratnya sudah memenuhi persyaratan administratif dan substantif seperti yang tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi atau memang atau persyaratan yang sudah dipenuhi oleh narapidana yang mendapatkan hak bersyarat antara lain berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan dengan baik, dan secara waktu sudah melewati 2/3 masa pidana. Termasuk juga Zumi Zola sudah melewati 2/3 masa pidana. Ya, bahkan mungkin kelewat ya. Makanya di SK-nya itu tulisannya segera. Berarti sejak tanggal 6 September 2022 status Zumi Zola dan narapidana lain-lain mendapatkan hak bersyarat itu sudah beralih status menjadi klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan itu apa? Jadi klien pemasyarakatan ini selanjutnya dia akan mendapat bimbingan dari Balai Pemasyarakatan, di mana dia mendapatkan bimbingan. Balai Pemasyarakatan yang akan membimbing Zumi Zola adalah dari Bapas Bandung. Karena memang penjaminnya domisilinya berada di Bandung. Dan nanti sampai dengan 12 September 2024 Zumi Zola wajib mengikuti bimbingan di Balai Pemasyarakatan Bandung. Jadi kalau bebas murninya Zumi Zola itu di tanggal 12 September 2023. Jadi ditambah 1 tahun ya masa bimbingannya. Dan sampai dengan 12 September 2024 Zumi Zola pasti sudah diinformasikan dan mengetahui harus mengikuti kegiatan pembimbingan dengan baik dan tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat menggugurkan hak bersyaratnya. Antara lain, jangan sampai terjadi adanya lagi tindak pidana. Kalau sampai itu terjadi, maka hak bersyaratnya, pembebasan bersyaratnya akan dicabut dan sisa pidananya itu dijalankan lagi di dalam lapas. Seperti kami sampaikan bahwa syarat untuk mendapatkan bebas bersyarat sudah menjalankan 2/3, berarti sepertiganya dijalankan di luar. Ini bukan bebas ya. Kalau namanya bebas murni, Zumi Zola itu bebas murninya di tanggal 12 September 2023 itu bebas murninya. Tapi karena bersyarat, ya Zumi Zola
sepertiganya atau sisanya dijalankan di luar. Jadi bukan bebas tidak. Makanya bebas bersyarat dengan syarat-syarat yang sudah disampaikan. Mohon dipahami bahwa filosofi kami adalah pembinaan, pemasyarakatan adalah pembinaan, mempersiapkan narapidana yang sudah diputus bersalah dengan lama pidananya untuk kembali ke masyarakat, dan ini bagian dari pembinaan ya, bahwa mereka dipercaya ya, diberikan kesempatan untuk kembali ke masyarakat. Sekali lagi, pembebasan bersyarat ini bersyarat, bukan berarti bisa beda dengan bebas murni. Kalau bebas murni, dia bebas keluar dari gerbang lapas, keluar dari gerbang lapas, maka udah nggak ada urusan lagi dia mau ngapain, udah nggak ada sanksi kecuali sanksi pidana ya apabila terjadi sanksi pidana. Kalau ini kan jelas ya, kalau sampai bimbingan nanti evaluasinya tidak bagus dari pembimbing kemasyarakatan, balai pemasyarakatan, maka PB-nya bisa dicabut dan harus menjalani sisa pidananya lagi. Kalau melakukan tindak pidana baru, maka plus tindak pidana baru. Sebagai yang kita tahu, pemain film Merah Putih ini meninggalkan dunia hiburan dan memilih untuk terjun ke dunia politik. Ia pun pernah menjalin kasih dengan presenter Ayu Dewi. Rencana pertunangannya akan digelar bulan Mei 2011 lalu. Namun takdir berkata lain. Hubungan mereka harus kandas di tengah jalan setelah ia mengakhiri hubungannya dengan Ayu secara sepihak. Pada 16 Maret 2012 lalu, ia menikahi Seri Taria dan telah dikaruniai 2 orang anak. Setelah menjabat sebagai Gubernur Jambi pada 2016 lalu, selama 2 tahun menjabat, ia pun harus menelan pil pahit atas tersandungnya kasus korupsi. Pada Februari 2018, KPK menetapkan Zumi Zola sebagai tersangka lantaran menerima suap terkait sejumlah proyek di Provinsi Jambi. Ini pelajaran untuk kita semua ya guys, agar lebih berhati-hati dalam bertindak. Sekian dulu videonya, kalau suka langsung aja di like, di subscribe, dan kalau suka videonya, boleh banget di share. Bagi sahabat Tubers yang ingin idolanya kita bahas, boleh banget komen di kolom komentar. Sampai jumpa, bye-bye.